Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. yang terhormat Bu Ulfah Susilawati, MSI, yang kami hormati Pak Rifanto. Kita mulai ujian kompre ini. Silakan Pak Rifanto menyampaikan RPP yang disiapkan sekitar maksimal 5 menit, yang intinya saja. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ulfah sama Bapak Imam Sufi yang saya hormati, langsung saja nggih. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya buat dan yang sudah pernah saya share di LMS. Saya memilih tema tanda-tanda balik. Kenapa saya memilih tema tanda-tanda balik? Karena saya pribadi mengamati fenomena anak-anak kecil yang akan beranjak usia balik itu biasanya belum bisa menyadari dari dalam diri sendiri kalau mereka akan segera balik, khususnya kelas 4. Kalau kelas 4 kan memang hampir balik ya Pak Bu. Biasanya kan kalau kelas 5 baliknya atau kelas 6 itu sudah balik. Nah, di kelas 4 ini ada tema tanda-tanda balik saya ambil karena supaya mereka mengetahui dan mereka memahami apa sih pengertian balik itu dan apa sih tanda-tanda baliknya, dan akhirnya mereka bisa setelah bisa menjelaskan tanda-tanda balik, mereka paham akan kebalikan mereka nanti dan bisa mengkomunikasikan kebalikan mereka dengan dalam beribadah, dalam melaksanakan peribadahan. Karena mereka sebagai peserta didik mungkin dari orang tuanya yang sibuk atau ada kesibukan yang lain, akhirnya anak-anak tadi tidak mengetahui tanda-tanda balik yang ada pada dirinya. Sehingga dalam beribadah mereka akhirnya tidak akan bisa menjadi karakter atau tidak bisa melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi kodrat mereka menjadi balik. Dengan tujuan seperti itu, akhirnya saya memilih tanda-tanda balik ini sebagai tema yang saya ambil, Bu, supaya anak-anak peserta didik ini bisa persiapan, bisa mengerti, memahami, serta mengkomunikasikan tanda-tanda balik dalam konsekuensi beribadah dalam keseharian sehari-hari. Nah, untuk metode dan model yang saya ambil adalah pendekatan saintifik dan modelnya adalah PBL sama cooperative learning. Itu yang saya ambil karena mereka nanti saya di dalam kelas saya mengambil model saintifik sama PBL sama cooperative learning karena nanti dengan tujuan saya akan ajak mereka untuk berpikir kritis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada diri mereka tentang tanda-tanda balik seperti itu, Bapak Ibu. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rifanto. Saya dulu ya, Bu Ulfa ya. Bisa teruskan ya. Oke. Pak Rifanto, ini kan menggunakan model cooperative learning ya. J. Apa sih cooperative learning itu? Model pembelajaran cooperative learning itu di dalam kelas kita berusaha untuk mengajak siswa aktif dengan membuat kelompok diskusi kecil, membagi kelompok dengan kekuatan akademik mereka yang berbeda-beda. Satu kelompok nanti ada yang pintar, ada yang sedang, dan beberapa kelompok seperti itu nanti yang pintar diajak untuk bisa memberi contoh atau ikut memberi itu Pak. Mengajari temannya. Ya. Sebelumnya sudah pernah diterapkan
itu cooperative learning atau baru pertama kali mau diterapkan? Itu sudah diterapkan di kelas berkali-kali, Pak. Sudah berkali-kali ya? Nah, Oke. Apa kelemahan dan kelebihan di cooperative learning ini? untuk kelebihannya, semua siswa itu bisa aktif berpikir dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, akhirnya bisa berdiskusi mengenai tema materi yang diajarkan dan bisa apa namanya, yang anak yang kurang mampu dalam berpikir itu akhirnya ada keinginan untuk ikut bisa, ada keinginan untuk ingin menjadi bisa mengikuti kakak kelas, mengikuti temannya yang sudah pintar. Itu kelebihannya, Pak. Dan untuk kekurangannya itu apa ya, kekurangannya ya, Pak? Ada. Untuk selama ini sih, untuk kekurangan cooperative learning belum bisa saya simpulkan, Pak. Oke, berikutnya. Eh, Pak Rifanto ini kan sudah ngajar berapa tahun ngajarnya Pak Rifanto? Dari 2008. 2008, kalau sekarang sudah berapa tahun Pak Rifanto? Berapa tahun ya? 2008, 2022. Oke. 14 tahun, Pak. Sekarang Pak Rifanto, ada istilah technological, pedagogical, content knowledge impact lah ya. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan impact itu? Impact itu seorang guru, seorang pendidik, di samping bisa mengetahui cara mendidik yang baik, cara mengajar yang baik, dan juga di samping bisa menguasai materi dengan baik, seorang pendidik di zaman modern sekarang juga dituntut untuk menguasai teknologi, Pak. Juga bisa dituntut untuk menguasai teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Itu tipe yang saya pahami. Oke, yang ketiga, Pak Rifanto tahu nggak tentang sumber belajar? Sumber belajar itu materi-materi atau sumber-sumber yang diambil untuk dibuat materi pembelajaran atau materi ajar. Seperti sumber belajar dari video atau koran atau majalah atau yang lain, itu sumber-sumber belajar, Pak. Sudah pernah buat seperti itu? Video sebagai sumber belajar? Gimana, Pak? Video sebagai sumber belajar pernah buat? Untuk video baru PPG ini, untuk buat video. Berarti baru ya? Ya, untuk video baru kemarin ketika mengikuti PPG ini. Kalau media pembelajaran, paham nggak apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media biasanya itu alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pembelajaran. Seperti apa namanya? Seperti apa ya? Media pembelajaran, seperti laptop, seperti komputer, ini media pembelajaran. Oke. Terakhir Pak Rifanto, kan di dalam pembelajaran berusaha guru harus bisa mengantarkan anak didiknya kepada cara berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan HOTS. Bahkan soal-soal pun harus mengarah ke HOTS juga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu sebenarnya? Untuk HOTS, seorang guru zaman sekarang kan sudah dituntut fardu ain, Pak. Mungkin bisa dikatakan kewajiban sudah mengetahui tentang HOTS. Nah, HOTS itu adalah seorang guru berusaha untuk merangsang peserta didik supaya bisa berpikir menggunakan logikanya peserta didik, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi masalah-masalah yang ada di sekitarnya yang masih berkaitan dengan materi ajar yang sudah diajarkan. Kalau dikaitkan dengan RPP-nya Pak Rifanto gimana?
untuk HOTS mengenai tanda-tanda balik ini. Tanda-tanda balik kan ada beberapa. Nah, ketika di kelas 4, materi HOTS yang saya berikan adalah supaya anak bisa mengevaluasi diri, bisa menganalisis dirinya sendiri tentang tanda-tanda balik, dan akhirnya mereka bisa mengkomunikasikan tanda-tanda balik yang sudah ada, yang sudah mereka tahu, bisa mengaplikasikannya dengan ibadah sehari-hari mereka, Pak. Oke. Cukup Bu Pak, bisa dilanjut Bu. Terima kasih Pak Imam Sufi. Biasanya Pak Imam Sufi bertanyanya konkret, ini Mas Muhammad Trifanto, penyenan agak selamat ini. Tapi ya cukup memenuhi banyak poin-poin yang perlu dijawab oleh Pak Muhammad Trifanto. Ya, tadi ketika mempresentasikan tadi di-share enggak tahu RPP ini tadi enggak ya? Gimana Bu? Nyon saya suaranya kurang. Mempresentasikan tadi RPP-nya di-share atau enggak tadi? Oh, enggak ya sudah enggak apa-apa. Saya ingin tahu jenengan coba sebutkan 2 saja dari perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran. Rumusan masalah gitu, ya. Rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang memiliki tujuan, ya. 1 supaya tujuan ya, coba dibaca secara konkret. Rumusan tujuan pembelajaran kan harus memenuhi A, B, C, D. Saya baca boleh ini, Bu? Boleh. Boleh. 1, melalui ceramah interaktif dan diskusi tentang tanda-tanda balik, peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam melaksanakan ibadah dengan benar. Dijelaskan A, B, C, D-nya. Untuk melalui ceramah interaktif dan berdiskusi tentang tanda-tanda balik, ini adalah condition C-nya. Peserta didik ini audiensinya atau sasarannya, peserta didik mampu menjelaskan ini di behaviornya dalam pelaksanaan ibadah dengan benar, ini degree-nya. Oke, lanjut. Tadi penyan menggunakan metode cooperative learning ya. Iya. Dalam metode ataupun model cooperative learning itu ada beberapa model ya, berapa macam-macam cooperative learning. Bisa menyebutkan satu saja cooperative learning apa? Kan ada beberapa model itu di dalam cooperative learning itu. Belum. Jadi pembelajaran yang kooperatif kerjasama itu ada beberapa contoh-contoh model yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah kooperatif, contoh mungkin kooperatif learning jigsaw. Pernah dengar kooperatif learning jigsaw? Dengar tapi belum begitu mengikuti, Bu. Ya. Jadi ada beberapa model, ya diantaranya salah satunya tadi itu. Nah ini yang jenengan pakai metodenya menggunakan cooperative learning begitu tadi ya? Penerapan cooperative learning. Tadi sudah ditanyakan kelebihan dan kekurangan gitu ya dalam cooperative learning gitu. Di dalam mengevaluasi ketika penyenan menggunakan cooperative learning caranya gimana? Evaluasi, refleksi dari metode yang diterapkan, coba menggunakan apa? Evaluasi. Dengan pengamatan hasil diskusi kelompok yang sudah dibagikan, Bu. Diamati serta perkembangan anak yang kurang mampu dari masing-masing kelompok, apakah mereka sudah bisa mengikuti anak-anak yang sudah bisa. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya tadi saya juga belum mendengar tentang PBL. Oke, pendekatannya dulu. Pendekatan dalam pembelajaran menggunakan apa tadi di RPP? PBL, Bu, ini. PBL ya. Problem based learning ya. Problem based
learning. Kenapa pakai PBL? Karena untuk merangsang anak tadi supaya bisa berpikir kritis mengenai masalah-masalah yang dialami anak itu sendiri, mengenai tanda-tanda balik yang mereka alami, Bu. Kaitannya dengan apa namanya penilaian, ya, penilaian. Jadi, evaluasi itu kan untuk mengukur apakah ranah-ranah baik itu apa namanya kognitifnya, afektifnya, kognitif, psikomotoriknya sudah sampai atau belum. Kemudian untuk mengukur ranah afektifnya menggunakan instrumen apa? Gimana, Bu? Untuk mengukur ranah afektif ya, K1 2 ya. Itu menggunakan apa? Menggunakan instrumen apa? Sikap, ketika Anda mengukur sikap itu dengan menggunakan instrumen apa? Atau caranya bagaimana? Biasanya saya kasih tes, Bu. Pakai tes? J. Untuk mengukur apa sikap menggunakan tes. Ya. Untuk mengukur kebiasaan anak atau kognitif anak. Bukan kognitif, afektif, bukan kognitif, tapi afektif. Untuk mengukur afektif anak ke emosional anak, biasanya memang dengan pengamatan keseharian mereka, Bu. Saya biasa gitu. Okay. Yang mengamati penjenengan atau temannya atau diri sendiri? Yang mengamati siapa? Biasanya kalau di sekolah pengamatannya saya sendiri. Kalau di rumah nanti kita berhubungan dengan wali santri atau wali siswa dengan materi yang sudah biasanya kan lewat WA ada grupnya itu, Bu, memberi arahan kepada wali santri atau wali siswa dengan metode dengan materi yang sudah kita berikan. Dengan sikap loh, Mas. Pak, sikap bukan pada kognitif. Oke, kita lanjut saja. Ini saya intinya di profesional. Silahkan buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat yang ke-18 itu ya. Ya. Jadi, Bu, surat berapa? Ayat berapa? Kahfi ayat 1 sampai dengan 4. 1 sampai 4. Dibaca, Bu, nggih. Terlalu panjang ya. Iya, 4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul adzim. Ya. Oke, saya akan tanya sedikit. Qayyimal, nah ini ada fathah tanwin. Qayyimal liyungdhira itu bacaan apa? Qayyimal, fathah tanwin. Tanwin bertemu lam idgham bila guna. Oke. Baksan jadi syadidam milladunhu ada syadidam min. Fathah tanwin bertemu dengan mim dan tanwin bertemu mim idgham bi guna. Kan mim nih sadidam. Fathah tanwin bertemu dengan mim. Dan ya, apa? Fathatan bertemu mim. Ya. Idgham bi gunnah. Ya. Kalau nun sukun bertemu dengan lam?
Non sukun bertemu lam idgham bila guna. Semuanya. Oke. Silakan siapkan kertas dan silakan ditulis surat Al-Ikhlas ayat 3 ya, 3 dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4 Bu ya. Ya. Ya, bisa diperlihatkan agak ke atas. Oh, warnanya nggak usah. Nggak kelihatan Bu. Selalu nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Barusan agak ke sini, agak ke sini. Nah, ada. Ya, cukup. Oke, satu lagi Pak Imam sebentar ya. Pak Muhammad Rifanto. Kemudian kalau sholat itu menggunakan doa iftitahnya apa? Doa iftitah yang biasanya Bu, biasa yang umum. Apa? Allahu Akbar Ya. kabir walhamdulillah. Silakan dibaca. Allahu Dilafatkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya artinya apa? Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki lan ibadahku, wa mahyaya lan hidupku, wa mamati lan matiku. Lillahi rabbil alamin. Ya, cukup. Sudah cukup Pak. Pak Imam Sufi sudah cukup. Nggih, matur suwun Ibu. Cukup Pak Rifanto. Ujiannya. Ya, terima kasih. Bisa ditutup Pak Arifanto, silakan. Langsung di stop recordnya. Stop record nggih. Matur suwun nggih Pak Bu nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.